so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penilai uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2. Perkenalkan, nama saya Sarisah SP, nomor induk mahasiswa 22024410996 dengan program studi Agribisnis Produksi Tanaman Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Jember. Adapun untuk hari ini Senin 12 Juni 2023 saya akan melakukan praktik pembelajaran di kelas 10 Atan 2 SMK PP Negeri Mataram dengan tema Bioteknologi Pertanian. Siap, gerak. Rancang depan, gerak. Tegak, gerak. Ya, kita awali pertemuan kita pada pagi hari begini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya adik-adik hebat hari ini? Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, supaya apa yang kita pelajari pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan. Ya, Ibu minta ketua kelas Bu Wahyu silakan dipimpin doanya. Baik teman-teman, untuk lebih barokahnya pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dengan keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, sebelum kita memulai pelajaran kita, Ibu ingin menanyakan materi sebelumnya, ya, materi pada pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat materi yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya? Saya Bu. Iya, dipersilakan Wahyu. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang urban farming atau pertanian perkotaan yang terdiri dari penerapan urban farming, konsep urban farming serta keuntungan dan kerugian dari urban farming. Bagus sekali jawaban dari Wahyu. Tepuk tangan dulu. Pertanian perkotaan atau yang dikenal dengan urban farming. Di sana berisi konsep-konsep pertanian perkotaan, manfaat, kelemahan dan lain sebagainya. Ya, pada pertemuan kita pada pagi hari ini kita akan masuk ke tema baru, yaitu tentang bioteknologi pertanian. Nah, sebelum kita masuk ke materi bioteknologi pertanian, pada minggu kemarin Bu Guru sudah menugaskan kalian untuk mencari informasi yang terkait dengan bioteknologi. Informasinya kalian dapat dari mana? Dari internet, dari jurnal, dari laporan-laporan ilmiah, buku, majalah, dan lain sebagainya. Ya, apakah sudah dilakukan atau dikerjakan tugasnya? Sudah. Ya, terima kasih. Selanjutnya untuk mengecek sejauh mana pemahaman kalian terkait
bioteknologi. Ada yang bisa memberikan definisi tentang bioteknologi? Dipersilakan. Saya, Bu. Iya, Aziza, dipersilakan. Bioteknologi berasal dari kata bios, yaitu hidup, bios, yaitu alat dan logis, yaitu ilmu. Iya, luar biasa jawaban dari Aziza. Tepuk tangan dulu. Ada lagi yang bisa memberikan penjelasan tentang apa itu bioteknologi? Saya, Bu. Iya, dipersilakan. Bioteknologi merupakan ilmu yang mempelajari penerapan prinsip-prinsip biologi. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan. Dari jawaban dua teman kita yang tadi, mungkin ada yang menyempurnakan jawaban dua teman kita tadi? Saya, Bu. Iya, dipersilakan, Feni. Menurut European Federation of Biotechnology atau EFB, bioteknologi sebagai perpaduan dari ilmu pengetahuan alam dan ilmu rekayasa yang bertujuan untuk meningkatkan aplikasi organisme hidup dan atau analog molekul untuk menghasilkan barang dan jasa. Iya, jawaban yang sangat sempurna dari teman kita Feni. Aplaus untuk Feni. Iya, bagus sekali jawaban dari adik-adik tadi ya. Tapi untuk mengetahui, untuk memperjelas pemahaman kalian tentang bioteknologi pertanian, silahkan perhatikan PowerPoint yang ada di depan ya. Ya, di situ sudah tertuliskan bioteknologi pertanian ya. Tolong HP, handphonenya diamankan dulu, siapkan alat tulis, buku, pulpen untuk mencatat hal-hal yang penting ya, Pak Rorozi ya. Sudah ngantuk Pak Rorozi? Ya, tetap semangat Pak Rorozi ya, dan yang lainnya. Oke, dipersilahkan perhatikan dulu ya. Nah, di situ terlihat bioteknologi pertanian ya. Nah, perkembangan teknologi produksi dan isu-isu global yang terkait dengan agribisnis dan industri tanaman. Nah, adapun tujuan yang ingin dicapai pada pembelajaran kita pada pagi hari ini, diantaranya yang pertama melalui model pembelajaran project based learning atau yang lebih dikenal dengan PJBL. Di sini diharapkan peserta didik atau adik-adik hebat yang berada di ruangan ini mampu menganalisis prinsip-prinsip dasar bioteknologi. Kemudian yang kedua, adik-adik hebat yang berada di ruangan ini mampu membandingkan bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Nah, kemudian tujuan yang ketiga di sini mampu merancang proyek pembuatan produk bioteknologi konvensional dengan benar ya. Nanti di akhir pembelajaran kita akan melakukan praktik pembuatan bioteknologi konvensional ya. Itu proyek kita. Kemudian dilihat dari kriteria pencapaian pembelajaran kita pagi hari ini, tidak jauh dari tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama di situ mampu menganalisis prinsip dasar bioteknologi, kemudian membandingkan bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern, dan mampu merancang pembuatan produk bioteknologi konvensional. Nah, di sini muncul pertanyaan, bagaimana prinsip-prinsip bioteknologi? Ada yang bisa menjawab? Tidak ada ya? Ya. Untuk menjawab pertanyaan di atas, silahkan tonton video ya. Tonton video yang ada di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita pada hari ini akan membahas tentang bioteknologi. Pada pokok-pokoknya, kemudian kedua pokok dari dua jaringan yang berbeda tersebut, namun di masa
tentukanlah inti donor. Mana inti donor ini? Biarlah teknik ada fertilisasi itu proses pembuatan satu. Ya, sudah ya. Itu sekilas video tentang bioteknologi ya, bioteknologi yang konvensional dan bioteknologi modern. Ya, selanjutnya Ibu ingin kita lanjutkan sedikit ya materinya untuk memperjelas. Di situ disebutkan bioteknologi konvensional ya. Ada gambar di situ. Apa contoh-contoh bioteknologi konvensional? Di situ ada tempe. Ini sudah kayaknya setiap hari kita temukan ya di makanan kita sehari-hari, yaitu produk tempe. Tempe itu juga merupakan produk bioteknologi. Pak Rozi, tempe masuk bioteknologi konvensional atau modern? Konvensional. Bagus. Kemudian di situ ada kecap. Kecap itu juga produk bioteknologi konvensional. Kemudian ada yogurt, ada keju dan lain sebagainya. Ya, jadi bioteknologi konvensional itu merupakan bioteknologi yang memanfaatkan secara langsung mikroorganisme. Ya, sudah tahu semua mikroorganisme itu seperti apa ya? Organisme yang ukurannya mikroskopis. Contohnya apa? Bakteri, jamur ya. Ya, nah, dimanfaatkan secara langsung ya. Kemudian enzim yang dihasilkan mikroorganisme tersebut dapat melibatkan proses fermentasi atau proses peralihan. Kemudian di situ ada bioteknologi modern. Kalau bioteknologi modern di sini yang sering kita praktikkan yang sesuai dengan jurusan kita, yaitu kultur jaringan. Ya. Ada juga tadi disebutkan bioteknologi modern, contohnya apa? Ada bayi tabung. Untuk pasangan-pasangan yang sulit memiliki keturunan, dia akan menggunakan teknik bayi tabung. Ya, jadi bioteknologi modern di sini erat kaitannya dengan rekayasa gen. Ya, rekayasa gen dalam bidang pertanian. Bioteknologi mempunyai tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan perbaikan sifat-sifat suatu tanaman pada level gen. Ya, dari hasil tontonan video dan penjelasan Bu Guru, Anda yang bisa memberikan simpulan atau rangkuman dari isi video dan penjelasan Bu Guru? Dipersilakan. Saya Bu. Ya, yang lebih keras suaranya. Saya Bu. Ya. Ada beberapa informasi penting dari video, diantaranya adalah bioteknologi terbagi menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Iya, bagus sekali. Ya, tepuk tangan dulu. Ibu minta Pak Ketua Kelas Wahyu mungkin bisa menambahkan. Ya Bu, Ya. bioteknologi modern erat kaitannya dengan rekayasa genetika. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan. Nah, kemudian dari hasil video dan paparan Bu Guru, mungkin ada pertanyaan yang belum jelas? Saya silakan Aziza. Prinsip-prinsip bioteknologi itu seperti apa, Bu? Iya, pertanyaan yang sangat bagus dari Aziza. Sebelum Bu Guru menjawab, mungkin ada di antara adik-adik hebat yang bisa menjawab pertanyaan temannya, Aziza? Saya Bu. Iya, silakan Baby. Prinsip-prinsip dasar bioteknologi adalah fermentasi, seleksi dan persilangan, kultur jaringan, rekomendasi DNA dan analisis DNA. Iya, bagaimana Aziza jawaban dari temannya Peggy sudah cukup jelas? Jelas, Bu. Iya, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ada lagi yang belum jelas? Sudah jelas semua, ya? Nah, kalau sudah jelas semua, di sini Ibu ingin ada tugas kelompok, ya? Silakan bentuk kelompok yang sudah Ibu bentuk di sini. Kelompok 1 terdiri dari ada Maru, Wahyu, Intan, Aziza. Silakan dibentuk kelompoknya. Kelompok 1, kemudian kelompok 2 terdiri atas Rian, Anggi,
dari pembelajaran kita sudah Ibu paparkan tadi di awal ya. Kemudian kriteria pencapaian dari pembelajaran kita hari ini juga sudah Ibu paparkan. Bioteknologi itu seperti apa? Sudah kalian kerjakan di rumah ya. Kemudian di situ ada permasalahan yang muncul ya. Apa saja prinsip dasar bioteknologi? Tadi prinsip dasar secara umum dari bioteknologi sempat ditanyakan oleh teman kalian Aziza kalau tidak salah ya. Nah di situ kalian lengkapi. Mungkin ada lagi prinsip-prinsip dasar bioteknologi yang lainnya. Kemudian di lembar LKPD yang ketiga, nah di situ kalian disuguhkan dengan 2 gambar ya. Ada gambar jagung yang performanya bagus, mulus, sempurna ya. Kemudian jagung yang kedua memperlihatkan performanya terserang hama. Nah kemudian di situ di lembar kerja yang ketiga yang keempat diminta bagaimana prosedur untuk menghasilkan jagung yang memiliki sifat tahan hama. Nah, ini sudah lari ke bioteknologi modern, ya. Kemudian yang kedua, mengapa jagung keras benih mampu memiliki sifat tahan hama, tidak seperti jagung biasa? Itu permasalahannya. Kemudian yang ketiga, apa manfaat dikembangkannya jagung tahan hama bagi manusia? Nah, itu silakan dijawab. Waktu Ibu berikan 5 menit. Dipersilakan dari sekarang. Ya. Sudah ya? Ya, sudah. Nah, kemudian untuk pengumpulan tugas LKPD-nya tolong dikumpulkan melalui Google Form ya. Untuk linknya sudah Ibu bagi melalui WA group kalian ya. Nah, minimal Ibu sudah terima besok pagi jam 9 sudah terkirim ya untuk masing-masing kelompok. Ya. Setelah itu tolong diamankan LKPD-nya. Kita masuk ke kegiatan berikutnya yaitu merancang dan membuat proyek, yaitu membuat KP, yaitu penerapan bioteknologi konvensional. Untuk masing-masing kelompok silakan mengirim 2 anggota kelompoknya ke belakang untuk mengambil bahan praktikum. Awas tidak boleh ngomong ya, dikhawatirkan sedia di meja masing-masing kelompok. Kemudian jangan lupa langkah kerjanya seperti apa. Jadi di situ pembuatan KP singkong ya sebagai bentuk penerapan bioteknologi konvensional atau tradisional ya. Tujuan proyek setelah melakukan percobaan ini praktikan dapat mengetahui proses pembuatan dan proses fermentasi ya. Ada yang pernah mendengar atau membaca fermentasi itu seperti apa? Belum. Proses perubahan karbohidrat atau pati yang terdapat pada puding dirubah menjadi glukosa dan alkohol. Ini ada lagi di sini nanti ya yang akan ditaburkan pada singkong ya, seperti yang ada di depan meja kalian. Nah, di ragi ini terdapat mikroorganisme ya, yaitu Camir Saccharomyces istilahnya ya, Saccharomyces ini ya. Di peragian ini ada organisme mikroorganisme ya yang akan membantu proses fermentasi, yang akan membantu mengubah karbohidrat atau zat pati yang terdapat pada singkong itu menjadi glukosa dan alkohol. Jadi tape itu terutama tape yang dari ketan itu ya, kalau udah lama disimpan itu kan terasa sekali aroma alkoholnya ya. Nah itu sudah melalui proses fermentasi.
Tambahkan pradinya. Pradi ini berisi kamil mikroorganisme yaitu Saccharomyces. Ya, digunakan menggunakan tangan saja. Langsung simpan tadi ya pada tempat yang terlindung dari matahari, dia membutuhkan waktu 2 sampai 3 hari ya untuk proses fermentasi. Laporannya sudah selesai? Sudah, Bu. Ya. Ibu minta untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil praktiknya. Dipersilakan maju ke depan. Ya. Perhatikan presentasi dari kelompok 1 hasil proyeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil pengamatan TAPE dari kami yang akan dibacakan oleh saudari Agi. Laporan hasil proyek pembuatan tape singkong sebagai bentuk penerapan bioteknologi konvensional tradisional. Tujuan proyek: setelah melakukan percobaan ini, praktikan dapat mengetahui proses pembuatan dan proses fermentasi pada tape singkong. Alat dan bahan: alat 1 kompor, 2 panci, 3 baskom, 4 saringan, 5 sarung tangan plastik, 6 pisau. Bahan-bahannya: ragi tape, singkong 2 kg, dan daun pisang. Langkah kerja: 1. Kupas singkong dan kerik bagian luarnya. 2. Potong sesuai selera lalu cuci sampai bersih. Yang ketiga, rebus singkong sampai 3/4 matang selama 30 menit. Kematangan ini bisa dilihat ketika daging singkong sudah bisa ditusuk dengan garpu atau lidi. 4. Angkat singkong yang telah dimasak lalu dinginkan. 5. Biarkan singkong benar-benar dingin. 6. Siapkan wadah plastik dengan tutup. Lapis wadah plastik dengan daun pisang. 7. Hancurkan 2 keping ragi tape sampai benar-benar halus. 8. Tata singkong di dalam wadah yang telah dilapisi daun pisang. 9. Taburi dengan ragi yang telah dihaluskan. 10. Tutup singkong yang telah diberi ragi dengan daun pisang. Tutup kembali dengan tutup wadah. Singkong harus benar-benar tertutup agar mendapatkan hasil yang maksimal. 11. Siapkan wadah di tempat kering, gelap,
di suhu ruang diamankan selama kurang lebih 2-3 hari. Hasil dan pembahasan. Hasil pengamatan: 1. Singkong berwarna putih. 2. Singkong berwarna putih dengan struktur yang agak lembut. 3. Ragi atau ragi putih menempel pada rebusan singkong. 4. Tape yang dihasilkan agak berwarna kuning dengan struktur yang lebih lembut untuk dilakukan fermentasi dengan rasa yang agak manis dan agak asam. Aroma berbau alkohol. Pembahasan. Penggunaan alat dan bahan pada praktikum ini mempunyai tujuan dan fungsinya masing-masing. Seperti singkong yang digunakan sebagai bahan dasar dan nantinya sebagai substrat bagi hamir dalam proses fermentasi. Ragi di sini berfungsi dalam mempercepat fermentasi, tapi singkong karena pada ragi terkandung hamir Saccharomyces cerevisiae. Daun pisang digunakan untuk membungkus singkong yang telah dicampur ragi agar dapat berlangsung fermentasi. Karena apabila telah dibungkus, suasananya akan bersifat anaerob. Ya. Pemasakan menentukan tekstur dan penampakan produk olahan tape yang akan dihasilkan. Pengukusan singkong hingga matang akan menghasilkan tekstur tape yang lebih lembut dibandingkan dengan pengukusan singkong yang setengah matang akan menghasilkan tekstur tape yang lebih keras. Pendinginan berfungsi untuk mengontrol kondisi proses. Pemasakan yang kurang akan merusak kehidupan organisme dan inokulum yang diberikan. Sementara pendinginan yang terlalu lama akan menyebabkan kontaminasi. Pengukuran singkong dilakukan dalam waktu 0,5 jam. Untuk melakukan singkong dan agar enzim mikroba dapat bekerja dengan baik. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ada pertanyaan dari kelompok 1? Sudah cukup jelas? Jelas. Ya, aplaus dulu untuk kelompok 1. Alhamdulillah kita sudah melakukan proyek ya, sudah menghasilkan proyek yaitu singkong. Kemudian kita sudah berada di penghujung acara pembelajaran ya. Nah, dari hasil pembelajaran kita dari awal sampai akhir, Ibu ingin meminta refleksi dari hasil pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa memberikan refleksi dari hasil pembelajaran kita hari ini? Saya Bu. Iya, dipersilakan Ferdi. Pembelajaran hari ini cukup menantang dan menyenangkan, di mana kita mendapatkan informasi baru berkait tentang bioteknologi. Ada pengalaman belajar yang sangat luar biasa, di mana sebelumnya kita hanya penikmat tape, tapi sekarang kita sudah bisa membuat tape itu sendiri. Luar biasa, aplaus untuk Ferdi. Nah, setelah melakukan praktik, kemudian refleksi, kemudian kegiatan akhir kita, yaitu Ibu ingin mengetahui sejauh mana penyerapan kalian terhadap materi yang baru saja kita pelajari ya, yang dari awal tadi sampai akhir ya. Kita adakan evaluasi. Langsung ya.
Baik, kita sudah sampai di ujung pembelajaran ya. Ibu ingin meminta satu kesimpulan dari hasil pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Ada yang bisa menyimpulkan? Saya Bu. Iya, dipersilakan. Adapun kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah bioteknologi merupakan teknologi yang menggunakan sistem hayati atau proses-proses biologi untuk mendapatkan barang dan jasa yang berguna bagi kesejahteraan manusia. Prinsip dasar bioteknologi atau adanya agen biologis, pendayagunaan teknologi untuk manipulasi DNA, penggunaan berbagai disiplin ilmu. Itu aja sih. Ya, luar biasa ya. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Tepuk tangan. Untuk menutup sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, langkah baiknya kita tutup dengan doa. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini mendapatkan berkahan dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ibu minta Wahyu ketua kelas untuk memimpin doa. Dipersilakan. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa Muhammadin nabiyyan wa rasulah bil warzuqni fahma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin. Iya. Sebelum kalian keluar dari ruangan ini, minta tolong alat praktikumnya dikembalikan ke posisinya. Silakan ya. Untuk baju praktikumnya silakan dirapikan, dilipat seperti kalian ambil tadi ya dalam video ini.